Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, pada malam hari ini seperti yang saya menyampaikan kepada Ibu Maria, tema yang saya usulkan kepada kita untuk malam hari ini sama seperti tema malam Natal pada tahun ini. Maka pulanglah mereka ke negerinya menggunakan jalan yang lain. Dan saya sangat tertarik dengan tema ini tentunya ya. Dan bagi saya 2022, perayaan Natal tahun yang lalu sungguh-sungguh membuat hati kita ingin diajak oleh para Bapak Uskup untuk merenungkan tema ini, sekaligus juga menjadikan ini langkah pertobatan kita. Secara simbolik dan alkitabiah dikatakan bahwa gambaran orang yang menggunakan jalan yang baru atau jalan yang lain itu ialah tiga Majus dari timur. Setelah mereka bertemu dengan Mesias, lalu mereka pergi ke negerinya dengan menggunakan jalan lain. Kalau kita renung-renungkan, apa yang disampaikan oleh Bapak Uskup kepada kita semua, ini sangat kontekstual. Artinya menggunakan jalan lain ini sangat kontekstual kalau kita renungkan. Kalau dalam masa Natal kemarin, menggunakan jalan yang lain artinya sama seperti orang Majus dari timur itu setelah bertemu dengan Mesias, mereka tidak kembali kepada Herodes, tapi menggunakan jalan yang lain supaya mereka selamat, kan? Karena kalau mereka kembali kepada Herodes, nanti mereka akan ditangkap lalu disuruh sampai kepada kandang Natal, kandang Yesus dilahirkan lalu ditangkap, Yesus menjadi dibunuh. Tapi Allah menyerukan kepada mereka supaya menggunakan jalan yang lain, tidak bertemu dengan Herodes, supaya mereka selamat. Itu konteks Natal yang direnungkan Bapak Uskup, supaya kita sampai apa sih jalan lain itu, apa gunanya jalan lain itu. Itu konteks pertama. Konteks kedua, kalau kita renungkan juga, menggunakan jalan lain, pergilah mereka ke kampung halamannya, ke tempatnya menggunakan jalan lain, itu menggambarkan juga bentuk dari pertobatan. Bacaan hari ini masih ingat tentang apa? Bacaan pertama, siapa yang ingat? Besok Minggu dapat komuni 2 kali. Tentang Nah, Saulus. tentang Saulus ya. Hari ini pesta bertobatnya Rasul Paulus, ya kan? Ini juga menggunakan jalan yang lain. Setelah setelah bertobat, Paulus menggunakan jalan yang lain, yang dari Saulus menjadi Paulus, yang dari penganiaya umat Kristiani menjadi rasul umat Kristiani. Apa artinya? Bahwa pertobatan juga merupakan cara Allah supaya kita menggunakan jalan lain. Artinya, Allah memberikan kita opsi, memberikan kita kesempatan, memberikan kita waktu untuk bertobat, waktu untuk membenarkan diri bahwa cara hidup kita yang saat ini, yang penuh dengan dosa ini, tidak akan membawa pada keselamatan, tapi membawa kehancuran, entah bagi sesama, entah bagi diri kita sendiri, entah bagi orang lain. Kalau ini kita pertahankan, pasti akan menderita orang tinggal bersama dengan kita. Sama seperti Paulus, kalau dia datang ke kumpulan orang Kristiani, bubar orang Kristiani, merasa terancam. Apakah Anda pernah merasa bahwa kedatangan Anda pernah mengancam orang lain? Apakah kita pernah membuat orang lain merasa iri? Apakah kita pernah membuat orang lain merasa punya macam-macam pikiran? Kalau ada seperti itu mungkin ada tandanya kita juga harus pulang ke tempat kita lagi menggunakan jalan lain. Karena dengan model seperti itu kita tidak akan bahagia. Itu konteks yang kedua. Konteks yang ketiga, dengan merenungkan pulanglah mereka ke negerinya menggunakan jalan lain, saya teringat dengan apa yang dikatakan Yesus kepada para pengikutnya yang waktu itu eh, bersungut-sungut dan bertanya, Kalau kami mengikuti engkau, apa yang menjadi balasan, apa yang menjadi eh, ganti oleh karena kami telah meninggalkan orang tua, sanak saudara, kampung halaman, dan lain sebagainya." Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Barang siapa hendak membajak dan melihat ke belakang tidak layak menjadi pengikutku." Atau di tempat yang lain, dia mengatakan, "Barang siapa mencintai bapaknya,
mencintai ibunya, mencintai saudara-saudarinya, lebih dari aku, tidak layak bagi aku. Dan kalau disimpulkan menggunakan kata jalan, juga dikatakan Tuhan Yesus karena jalanku bukan jalanmu, jalanmu bukan jalanku. Bukan kamu yang memilih aku, melainkan akulah yang memilih kamu. Ini juga menjadi ajakan bagi kita untuk merenungkan bahwa terkadang kehidupan kita juga menjadi lambang kemuliaan Allah yang hadir. Siapa yang masih ingat bacaan Injil pada hari Minggu kemarin? Tentang apa? Bacaan Injil hari Minggu kemarin. Ada yang ingat? Coba buka mic-nya. Siapa yang mengingat bacaan Injil hari Minggu kemarin? Tidak bisa ya? Bacaan minggu kemarin itu tentang Saksian Yohanes. Hah? Saksian Yohanes. Bacaan Injil, Pak. Bacaan Injil. Oh, Injil. Ya. Tentang Yesus memanggil Murid-murid. ya. Yesus memanggil Petrus, Yohanes dan saudara-saudaranya yang sepanjang malam menebarkan jala di Danau Genesaret dan Andreas, Yakobus, Yohanes, Zebedeus. ya, itu menjadi pengalaman di mana Yesus memanggil mereka. Yang menarik bagi saya waktu itu ketika merenungkan bacaan Injil hari ini, bahwa di sini juga Tuhan Yesus menggunakan kata jalan. Jalanku bukan jalanmu, jalanmu bukan jalanku. Tapi yang mau saya garis bawahi di sini ialah terjadi yang namanya perbedaan persepsi terkadang antara manusia dengan Tuhan Yesus. Antara kehendak saya dengan kehendak Tuhan Yesus. Pada waktu itu, si Petrus dan juga Andreas dan juga Yakobus serta saudaranya itu menebarkan jala dan tidak mendapatkan apa-apa. Lalu mereka mencoba untuk mencari sepanjang malam dan tidak mendapatkan apa-apa. Dan ketika Yesus datang, Yesus menyuruh mereka supaya menebarkan jala ke tempat yang lebih dalam dan mereka akan menemukan. Awalnya kalau kita baca di sinoptik yang lain, dikatakan bahwa ketika si Petrus mengatakan, ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus tebarkan jala, sebenarnya tidak serta-merta Petrus langsung melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dengan mengatakan, sepanjang malam kami telah menebarkan jala dan tidak mendapatkan apa-apa, untuk mengatakan kepada kita secara logika, antara kehendak Yesus dan kehendak manusia itu kadang-kadang tidak nyambung. Yesus yang berasal dari latar belakang tukang kayu, bapaknya kan Yosef ya kan, tukang kayu. Sementara Petrus dan juga saudaranya Andreas, Yakobus, dan Yohanes itu nelayan. Bagaimana mungkin seorang anak tukang kayu menyuruh nelayan mengajari mereka mencari ikan? Masuk akal? Saya rasa tidak masuk akal. Bahwa kamu hendak mengajari kami untuk menangkap ikan, ya orang kamu kerjamu di sana, memperbaiki rumah yang rusak, membuat alat-alat bangunan, oh kamu malah menyuruh kami untuk menangkap ikan. Lalu, tapi karena engkau guru, saya akan menuruti engkau, kata si Petrus. Dan betul, ketika Petrus menebarkan jalannya ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, dan terjadilah mukjizat. Ia mendapat ikan yang luar biasa. Mukjizat terjadi ketika dia taat kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Apa yang mau saya sampaikan dengan itu? Lagi-lagi tentang menggunakan jalan. Bahwa terkadang apa yang kita inginkan tidak seperti apa yang diinginkan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada si Petrus, karena si Petrus juga merasa ketakutan, Tuhan, pergilah dari saya, sebab aku ini orang yang berdosa. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, sekarang aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Artinya, ketika Petrus menangkap ikan yang banyak itu, mukjizat yang terjadi itu bukan semata-mata untuk menunjukkan bahwa Allah bisa membuat
yang tadi tidak ada ikan menjadi ada, tidak. Peristiwa banyaknya ikan yang ditangkap di Danau Genesaret semata-mata untuk menunjukkan kepada si Petrus ketika Tuhan Yesus mengatakan, engkau akan menjadi penjala manusia, untuk mengatakan, Petrus, tinggalkan itu semua. Nanti ketika kamu mau mendengarkan perintahku untuk menjala manusia, kamu akan menjala banyak orang seperti ikan yang kau tangkap itu. Ya termasuk kita semua. Ketika kita mendengar pewartaan Santo Petrus dan juga rasul-rasul yang lain, pewartaan Santo Paulus dan rasul-rasul yang lain, hati kita tergugah oleh karena pewartaan mereka. Artinya apa? Kalau si Petrus tidak mau mengatakan ya kepada kehendak Yesus, atau katakanlah kepada semua pendahulu-pendahulu kita dulu yang tidak mau mendengarkan Tuhan Yesus untuk menjadi imamkah, menjadi katekiskah, menjadi siapakah, apakah kita mau menjadi seorang Kristiani? Tidak, belum tentu. Tetapi ketika ada orang yang mengatakan, Tuhan, saya bersedia untuk menjadi penjala manusia, dan turut Allah bekerja dan memberikan ikan untuk memenuhi net yang ditabur oleh Petrus dan kawan-kawannya itu. Tetapi yang mau saya katakan yang kedua tentang jalan yang dikehendaki Tuhan Allah ialah hidup kita juga menjadi bagaimana Allah memiliki rencana dalam kehidupan kita. Tadi semata-mata saya memperhatikan ada banyak permohonan yang disampaikan, intensi orang sakit, lalu mohon rezeki, mohon dapat jodoh, mohon supaya sakit, mohon supaya sembuh, mohon supaya ya yang lain. Satu sisi, segala kebaikan yang kita sampaikan merupakan bentuk dari campur rahmat Tuhan. Dan kerap kita mendoakan intensi terkabulnya novena 3 kali Salam Maria, novena A, B, C, D, E, F, G. Tapi terkadang Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, keselamatan tidak hanya terjadi ketika kita tidak berhadapan dengan yang namanya penderitaan. Keselamatan tidak selalu didominasi kalau hidup kita tidak masalah. Kalau kehidupan kita sudah tidak ada penyakit, kalau kehidupan kita sudah tidak ada masalah keuangan, semua beres. Bukan berarti kita selamat sepenuhnya. Tetapi ketika saya sakit, juga bisa menjadi tanda keselamatan yang diwartakan Tuhan Yesus. Bahwa Allah selalu memiliki rencana dalam kehidupan kita. Dan terkadang rencana itu tidak seperti yang saya bayangkan. Sama seperti Petrus dan juga saudara-saudaranya yang lain. Tampaknya mereka lebih tahu tentang kehidupan ini daripada Tuhan Yesus. Sudah semalam-malaman kami bekerja dan kami tidak mendapatkan apa-apa, dan kamu menyuruh kami untuk menebarkan jala. Dan terkadang kita juga seperti itu. Yang harus kita waspadai dari godaan kita ialah ketika kita untuk mencoba menghilangkan segala sesuatu yang kita rasa itu menjadi penghalang untuk menikmati kehidupan kita. Tapi kadang-kadang tersembunyi rahmat, di mana Allah kadang menggunakan penyakit, Allah kadang-kadang menggunakan kesendirian, Allah kadang-kadang menggunakan segala sesuatu yang di luar bayangan kita menjadi jalan untuk menunjukkan kemuliaannya. Yang pasti ialah ketika kamu sakit, ingatlah bahwa kamu memikul salib bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika kamu berbahagia, jangan lupa mengucapkan syukur bahwa itu semua adalah rencana keselamatannya. Dan ketika kamu mengalami duka cita, jangan bayangkan bahwa Allah tidak sedang mengasihimu, tetapi Allah sedang menyuruh kita untuk menebarkan jala yang ke tempat yang lebih dalam. Artinya, terkadang rasa sakit, duka, juga membuat kita memikirkan bagaimana rencana Allah dalam kehidupan saya. Kalau kita hubungkan dengan doa Bapa kami, jelas dikatakan Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Saya tidak ingin supaya apa yang menjadi kehendak-Ku yang terjadi di dunia ini. Bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar daripada saya. Daripada apa yang saya bayangkan. Karena Allah jauh lebih tahu tentang hidup saya. Itu kunci orang beriman. Orang modern zaman saat ini atau orang-orang muda belum bisa menangkap dengan jelas. Karena dia ingin supaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya itu sesuai dengan rencana saya, apa yang saya bayangkan, apa yang saya rancang, apa yang saya atur dengan baik. Memang kita akan menjadi manajer dalam kehidupan kita, tetapi Allah lah yang menentukan.
Dan jangan pernah lupa ketika Allah memilih kita untuk menjadi jalan keselamatan, itu artinya Allah memiliki rencana. Sama seperti dia memanggil si Paulus itu, ada rencana yang lebih besar. Dan terkadang hidup kita juga seperti itu. Dan apa yang saya sampaikan tadi itu, bahwa jalanku bukan jalanmu, jalanmu bukan jalanku, dan pergilah mereka menggunakan jalan lain ketika kita sudah sampai pada pemahaman, oh ternyata Allah memiliki rencana tentang kehidupan saya. Dengan kata lain yang mau saya katakan ialah, kerahiman ilahi akan membuat kita memiliki Allah yang maha rahim. Karena secara jujur, hati manusia itu hati yang egois. Hati manusia itu hati yang dipenuhi dengan keduniawian. Kalau bisa orang lain yang menderita untuk saya. Dan kalau bisa semua penderitaan, hal-hal yang negatif, yang tidak baik, jangan saya alami. Itu hati manusia sejatinya. Karena dia ingin supaya kehidupannya berlangsung dengan baik, under my control. Kalau bisa semua, saya bisa pantau. Kalau bisa saya pantau semua berjalan sesuai dengan kehendak saya. Itu manusia. Tapi apakah realitanya seperti itu kehidupan kita? Realitanya enggak. Tidak semua bisa kita kontrol di dunia ini. Tidak semua bisa kita lakukan seperti yang saya inginkan. Kalau semua orang bisa seperti itu, kita akan berperang dengan orang lain. Saya duluan. Orang lain biar nomor belakang, nomor terakhirkah, nomor 2 dari terakhirkah, nomor 3 dari terakhirkah. Tetapi kerahiman ilahi, komunitas kerahiman ilahi ingin menunjukkan kepada kita bahwa kita ingin supaya kita seperti orang Majus itu yang menggunakan jalan lain untuk kembali ke rumahnya setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Komunitas kerahiman ilahi artinya mengajar kita untuk bisa selalu mentaati apa yang menjadi kehendak Allah. Bukan karena kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi dalam hidupku. Pertobatan menjadi bagian yang selalu kita renungkan. Permohonan yang kita sampaikan itu bukan semata-mata supaya Allah itu melihat kita. Permohonan ialah supaya semoga apa yang kita renungkan ini, semoga apa yang kita sampaikan ini sesuai dengan kehendak Allah. Itu memohonkan. Bukan pertama-tama supaya Allah mendengarkan, lalu supaya dia mencondongkan telinganya kepada kita. Walaupun ada yang dikatakan secara Alkitabiah, ketuklah maka pintu akan dibuka, mintalah maka kamu akan diberi, dan bla 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 bla. Itu sangat kontekstual. Bukan pertama-tama supaya kita menjadi orang yang memiliki intensi yang banyak sekali, dan godaan yang besar ialah supaya Allah menyediakan segala sesuatu sesuai dengan keinginan saya. Atau ibaratnya yang lain, perumpamaan seorang janda miskin yang selalu mengganggu si hakim yang zalim itu, akhirnya sampai diganggu terus, lalu dia akan bisa menjadi orang yang sungguh-sungguh mau mentaati kehendaknya supaya bebas. Yang menjadi kehendak bagi Allah kita, yang menjadi rencana Allah dalam kehidupan kita ialah supaya kehidupan kita menjadi sarana kemuliaan baginya. Entah kita dalam sakit, entah kita dalam sukacita, entah kita dalam suasana yang baik-baik segala macam itu, jangan lupa ada rencana di situ semua. Terkadang godaannya ialah karena saya tidak menjalani kehidupan yang saya bayangkan, saya nggak mau berdoa lagi, saya nggak mau ke gereja, saya nggak mau lagi ikut persekutuan, ikut A, B, C, D, karena Allah seolah-olah tidak mendengarkan apa yang saya inginkan. Itu godaan. Itu godaan. Ketika kita mau menghidupi model hidup seperti itu sama dengan menggunakan jalan yang sama terus, jalan yang sama terus, jalan yang sama terus. Sementara apa yang dikatakan Tuhan Yesus, maka pergilah mereka menggunakan jalan yang lain, ialah kita mencoba untuk mengerti apa yang dipahami oleh Tuhan Allah. Kita mencoba untuk memiliki hati yang dimiliki oleh hati Tuhan Allah. Itu. Dan termasuk juga kerahiman ilahi, kerahiman Allah. Hendaknya kita menjadi model orang yang memiliki rahim yang besar. Entah namanya pengampunan lah, entah yang namanya menerima apa adanya lah, entah namanya artinya pengorbanan lah, entah artinya mau berbagilah, membantulah, segala macam. Itu kan bahasa-bahasa yang praktis. Dan itu semua kita peroleh, kita pelajari bukan dari manusia, tapi dari Allah sendiri. Allah yang marahim, Allah yang berbelas kasih untuk mengatakan kepada kita, mengoreksi Allah dalam perjanjian lama, Allah yang membenci, Allah yang balas dendam, Allah yang menuntut, Allah yang macam-macam.
Tetapi dalam diri Yesus Kristus digambarkan 180 derajat berbeda seperti Allah yang dalam perjanjian lama. Kerahiman ilahi untuk mengajarkan kepada kita supaya hati kita pun memiliki rahim yang besar. Rahim yang besar artinya mau menampung segala sesuatu, memaafkan yang bersalah, memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan, dan mengatakan maaf ketika kita merasa bahwa saya memiliki kekurangan. Tidak bercokol dalam hati saya, egoisme pribadi, tapi mengubah itu menjadi suatu jalan. Mengapa kita perlu bertobat? Karena saya telah bertemu dengan Mesias. Kalau Anda tidak bertemu dengan Tuhan Yesus dalam doa-doamu, kalau Anda tidak bertemu dengan Yesus dalam permohonan-permohonanmu, kalau kita tidak bertemu dengan Tuhan Yesus dalam berbagai macam kegiatan rohani kita, sulit kita akan menemukan jalan yang lain itu. Akan kembali ke posisi semula, Tapi ketika kita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, seperti 3 Majus dari timur itu, kita akan diarahkan oleh Roh Kudus supaya kita menggunakan jalan yang lain itu. Karena jalan itulah yang dikehendaki Tuhan Allah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, saya rasa itu dari saya. Apakah mau lanjut dengan sesi tanya-jawab atau bagaimana? Soalnya saya lihat ada 3 chat. Ya, Romo, terima kasih atas renungannya. Kiranya itu menyuruhkan kita supaya bertobat ke jalan lain. Jangan terus itu berjalan di jalan yang penuh dengan dosa. Terima kasih, Romo. Baik, sebelum kita masuki acara tanya jawab, biarkah kita foto sesi dulu, Romo. Saya mohon semua partisipan yang hadir bisa membuka kameranya. Mohon membuka kameranya 1-2 menit untuk kita foto sebagai arsip kita. Oke, Ibu Silva, silakan difoto, Bu Silva. Baik Pak Gun, Bapak Ibu, dan Romo, dan saudara-saudari yang terkasih, mohon buka kamera ya, dan kasih senyum buat Tuhan. Satu. Thank you, buka kamera semua. Ya. Satu lagi Pak Gun. Oke. Sudah Pak Gun. Oke, terima kasih ya Bu Silva. Baik, sekarang kita akan memasuki acara tanya jawab. Di chat ini saya lihat ada 3 yang akan bertanya nih. Bentar ya. Selamat malam, Romo. Boleh saya bertanya, Romo? Nama saya Atwin. Iya, Pak. Selamat malam. Ya. Ya, saya mengalami kelumpuhan dan saya sudah sering berdoa, ya Romo. Bagaimana caranya supaya saya bisa berdoa, saya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, dan saya tidak kembali kepada titik-titik semula. Jadi saya ketemu dengan Tuhan Yesus, bisa maju terus, yakin padanya, dan bisa sembuh sesuai dengan rencananya. Terima kasih, Romo. Iya, Pak. Bapak memiliki kegiatan rohani yang ya mungkin agak sering dilakukan apa, Pak? Kegiatan rohani? Ya, banyak dong. Saya ikut kerahiman, saya ikut misa seperti novena, sering saya novena Romo. Saya berdoa malam dan saya berdoa rosario, dan sampai sekarang ini saya masih bisa menantikan saya bisa ketemu dengan Yesus Kristus. Begitu, Romo. Kalau Bapak mengikuti perayaan Ekaristi, apakah perayaan itu sungguh-sungguh membuatmu merasa tenang atau damai, atau merasa ada sesuatu yang tidak saya dapatkan ketika saya perayaan Ekaristi? Iya, Romo. Saya kalau tidak ikut Ekaristi, walaupun saya tidak bisa ke gereja, saya melalui misa online,
saya bisa merasakan di situ ada sesuatu pemenuhan. Karena kalau saya tidak ikut Ekaristi, saya merasa ada yang hilang dari diri saya. Begitu, Romo. Ya, Pak. Saya rasa ada banyak jalan untuk menemukan Tuhan Yesus. Saya tidak mengatakan bahwa membaca kitab suci menjadi satu-satunya jalan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak. Tapi ada banyak jalan yang bisa kita gunakan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ada orang ketika mendengarkan lirik lagu yang bagus, dia bisa menangis dan diingatkan pada banyak hal. Ada orang seperti itu. Ada orang juga ketika membaca kitab suci lalu menemukan ayat-ayat yang bagus, oh ini menyentuh bagi saya. Ada orang juga yang ketika melihat lukisan yang bagus, lalu dia teringat pada Allah yang baik itu. Dan ada orang juga melihat indahnya alam, gunung yang tinggi, laut yang luas, hutan yang rindang, lalu dia sampai kepada Allah, sampai kepada Tuhan Yesus. Nah, dalam hal ini Bapak masuk dalam kategori yang mana? Artinya apa? Roh Kudus memampukan kita sebenarnya. Jangan bilang Roh Kudus tidak ada dalam diri kita. Roh Kudus sudah ada dalam diri kita ini. Dan kita menyadari itu atau tidak untuk bertemu dengan itu. Tanpa Roh Kudus tidak akan sampai kepada Tuhan Yesus. Ketika kita menyadari bahwa Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, itulah kalau kita hubungkan dengan Hari Raya Pentakosta, memohonkan Roh Kudus, 7 karunia Roh Kudus itu merupakan kekuatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Sebelum dia naik ke surga, dia menghembusi mereka dengan Roh Kudus supaya bisa menangkap Allah yang sudah naik ke surga itu tetap tinggal dalam hati mereka. Kalau dikatakan secara fisik, Tuhan Yesus naik ke surga dan mereka tinggal di dunia, tapi terhubung tetap itu karena ada Roh Kudus yang menjadi itu semua. Nah, dalam hal ini baik untuk kita renungkan bahwa yang membuat hati saya tidak ingin meninggalkan perayaan Ekaristi ialah Roh Kudus yang meminta supaya kamu harus mengikuti itu. Artinya, ada kedamaian nggak dalam hidup kita? Ada sukacita nggak dalam hidup kita? Apakah kita bahagia menjalani hidup ini? Bahagia artinya walaupun tidak seperti yang saya inginkan, tapi saya tetap berjalan. Walaupun saya sedang sakit, walaupun saya sedang macam-macam, tapi tetap saya bisa merasakan Tuhan memberikan kekuatan bagi hidup saya. Perhatikan hidupnya Yunus, ya kan? Ayub. Apa yang diambil dari berawal dari kesuksesan yang besar, kekayaan yang luar biasa, tiba-tiba berubah menjadi 180 derajat. Hartanya diambil, anak-anaknya meninggal dengan kecelakaan, dia dapat penyakit kusta, istrinya menyuruh dia menyumpahi Allah, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Ya, Romo. Telanjang, kembali kepada Allah dengan telanjang. Artinya, kesadaran akan Roh Kudus, saya rasa penting untuk kita sadari, yang memampukan kita untuk bisa melihat Allah dalam berbagai macam hal. Masuk kategori, saya secara pribadi masuk dalam kategori orang yang suka mendengarkan musik, lalu menggunakan lirik-lirik yang bagus itu, dan kepada alam yang luas, danau yang indah, gunung yang tinggi, yang bisa mengarahkan kepada saya tentang harmonisasi kehidupan ini. Itu yang mengarahkan kita. Karena tidak semua orang bisa tergugah ke situ. Ada yang mendengarkan musik lalu mencucurkan air mata, dan ada orang kenapa sih kok mewek banget? Ada orang seperti itu. Tapi ketika digambarkan kepada ini, artinya Tuhan Yesus memiliki cara untuk menggerakkan masing-masing pribadi. Karena apa? Karena dia lebih tahu bagaimana berkomunikasi dengan si A, bagaimana berkomunikasi dengan si B, bagaimana berkomunikasi dengan si C. Katakanlah, apakah pertobatannya Paulus dan pertobatannya Santo Petrus itu sama? Paulus bertobat ketika dia mau ke Damsik, kan? Dan Petrus bertobat ketika dia menyangkal Tuhan Yesus. Apakah mereka sama? Berbeda cara berkomunikasi Tuhan Yesus dengan mereka. Saya rasa itu semua juga ketika kita mendengarkan orang lain yang mungkin tidak selalu sama dengan pengalaman rohani saya. Karena apa? Yesus berbicara selain komunal, tetapi juga personal. Oleh karena itu, menjalin relasi dengan Tuhan secara personal itu gunanya. Karena dia ingin berkomunikasi dengan saya secara pribadi, bukan menggunakan cara orang lain. Saya rasa itu, Pak. Ya. Tugas kita yang mencari.
bagaimana saya bisa menjalin komunikasi dengan dia? Kriterianya, tolok ukurnya ialah seberapa bahagia dan damainya saya dalam hidup saya. Apakah saya mencari pelampiasan? Seberapa saya setia mencari itu semua. Itu tolok ukurnya. Kalau kita sudah bahagia, sukacita, bergembira, walaupun hidup ini tidak mudah, saya sangat percaya bahwa iman yang membuat kita menjadi itu. Bukan kita. Karena kekuatan manusia tidak akan mampu menopang keterbatasan kita. Begitu ya, Iya, Pak. Ya. Romo. Ya, Romo, terima kasih, Romo. Ya, saya akan memperkuat diri saya sendiri supaya saya bisa lebih dekat dengan Yesus melalui Roh Kudus. Terima kasih, Romo. Sama-sama, Pak. Oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan dari chat. Ini dari Ibu Silva. Romo, bagaimana kita bisa menumbuhkan kepekaan kontak ilahi dari Allah? Mana yang lebih dahulu melembutkan hati kita atau memurnikan telinga batin kita untuk dapat mendengarkan rencana hidup kita dan menjalankannya sesuai dengan kehendak Allah? Ya, tidak mudah untuk menemukan rencana Allah dalam kehidupan saya. Tapi yang pasti ialah seberapa saya menikmati kehidupan saya. Seberapa saya bisa sungguh-sungguh dalam kehidupan saya ini, seperti yang tadi saya katakan itu, sangat mudah dan sangat tidak mudah menemukan kehendak Allah dalam diri kita. Tapi kriteria yang sangat umum ialah seberapa bahagia saya, seberapa bersukacita saya, dan seberapa sering saya bersyukur. Artinya, segala sesuatu yang saya lihat ini, segala sesuatu yang saya alami ini, sungguh-sungguh merupakan karunia dari Allah. Karena lagi-lagi, tidak semua orang bisa memberikan ungkapan yang sama dengan pengalaman yang sama. Hidup 24 jam kali 7 hari ini dialami berapa miliar manusia, tetapi berapa persen yang bisa melihat bahwa ini adalah karya Allah? Yang mengetahui kehendak Allah dalam diri saya ialah saya perlu mencari-cari apa yang menjadi keseharian saya, apa yang menjadi status saya, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya. Katakanlah, saya secara pribadi sebagai seorang imam, apa yang dikehendaki Allah dari diri saya, apa yang dikehendaki Tuhan Yesus dari diri saya dengan menjadi seorang imam. Tidak lain dan tidak bukan bagaimana menjadi imam yang baik dan benar. Karena dalam diri saya mau menampilkan ketika dalam perayaan Ekaristi atau perayaan sakramen yang lain itu, saya mencoba untuk berusaha menampilkan Kristus. Seandainya hidup saya menjadi imam yang tidak baik, bukan pertama-tama hidup saya, hidup gue, semau gue dong. Saya bisa mengatakan itu. Tetapi jangan lupa bahwa ketidakbaikan, ketidakberesan imamat saya juga sampai kepada orang lain. Mungkin ketika saya memimpin perayaan Ekaristi, Romo Petrus nggak mau Saya bertanggung jawab kepada iman orang lain. Seberapa hidup saya menjadi representasi bagaimana Allah turut hadir di situ itu. Itu rencana Allah. Karena tidak semua orang dipanggil menjadi imam misalnya, tapi orang-orang yang tertentu dipanggil menjadi imam. Artinya apa? Orang ketika dia dipanggil untuk menjadi imam, ada tujuannya untuk pelayanan A, B, C, D, sebagaimana yang kita sudah tahu semua. Dan ketika hidup kita pun dipanggil untuk menjadi seorang pribadi tertentu. Kalau kamu ingin menjadi seorang ibu, bagaimana supaya orang bisa melihat kamu sebagai ibu yang baik dan benar? Kalau kamu sebagai seorang bapak, bagaimana orang bisa melihat bahwa kamu bisa menjadi suami yang baik, menjadi bapak yang baik dan benar? Kalau kamu menjadi seorang guru, bagaimana menjadi guru yang sungguh-sungguh mau menghadirkan Allah yang berbelas kasih? Segala sesuatu tolok ukurnya ialah Allah dan Tuhan Yesus. Kebaikannya dalam diri kita. Itu rencananya. Rencananya itu jangan mencari yang lain-lain. Lalu mencari, Tuhan, Engkau memberikan tugas kepada saya, Engkau memberikan petunjuk kepada saya untuk saya lakukan. Semoga Engkau juga yang memampukan saya melakukan ini dengan baik. Saya rasa sesederhana itu supaya kita bisa melihat apa yang menjadi rencana Allah dalam diri kita. Di dalam perjuangan, segala salib yang kita alami itu, pertama-tama tidak membuat kita merasa bahwa saya harus melakukan apa yang saya inginkan. Itu, Pak Gunawan. Ya, semoga jelas ya, Bu Silva. Baik, pertanyaan selanjutnya Romo dari Bapak Franz.
Romo mohon izin bertanya, Allah itu maha baik, maha rahim. Apakah penyakit kita, sakit kita itu percobaan dari Allah Bapa atau karena kesalahan kita sendiri? Mohon penjelasannya. Terima kasih, Romo. Ya, Pak Frans. Ini kadang-kadang juga menjadi apa ya? Menjadi sesuatu yang kadang lucu, kadang menggelikan. Tapi judul umumnya begini, kita tidak bisa mengontrol semua dalam hidup kita. Harus diakui bahwa hidup kita ini terbatas. Justru karena hidup kita terbatas, kita perlu hati-hati dalam banyak hal. Harus kita buat berbagai macam hal supaya hidup kita ini yang terbatas ini sungguh-sungguh berjalan dengan baik dan benar. Karena ada kadang-kadang yang kita sudah baik, tapi belum tentu juga akan selamat. Kecelakaan tidak selalu oleh karena saya teledor. Kadang orang lain yang juga membuat. Tapi judul umumnya lah, segala sesuatu di dunia ini terbatas, termasuk sakit kita. Walaupun dikatakan Allah itu maha rahim, maha baik, apakah itu lantas membuat kita jauh dari salib, jauh dari pencobaan? Bukan begitu jalan berpikirnya. Cara berpikirnya ialah justru dari keterbatasan itu Allah bisa mengubah menjadi jalan yang membebaskan kita. Oke, saya menderita. Apakah Allah memberikan ini sebagai hukuman? Saya rasa bukan seperti itu cara berpikirnya. Cara berpikirnya ialah, Tuhan, ini realita yang saya alami. Ini situasi yang saya alami. Bagaimana saya bisa bertahan dan selalu melihat bahwa Engkau turut berkarya di sini. Entah ini membuat saya mengalami menuju kematian, entah ini membawa saya menuju kesembuhan. Semoga saya selalu melihat ini, bahwa Engkau yang turut berpartisipasi. Bertahan dalam salib, bertahan dalam segala keterbatasan, jangan pikir itu tidak ada nilainya. Justru sebaliknya, ketika saya bertahan walaupun saya sakit yang luar biasa ini, katakanlah kanker yang stadium terminal lanjut begitu, dan tidak mudah orang untuk malah melewatinya. Dan saya selalu salut ketika ada orang-orang atau pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh masih tetap mau berdoa untuk itu. Karena dia tahu bahwa dalam sakitnya yang luar biasa itu, dia tetap melihat bahwa Tuhan Yesus berkarya. Bukan untuk menghilangkan kanker sel kankernya itu, syukur pada Allah, itu mukjizat. Tapi tidak selalu seperti yang saya bayangkan. Bahwa dia juga sedang, bahasanya yang lain itu, memanggul salib bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi, bagi saya, bukan soal kesalahan kita. Ya, kalau sakitnya itu kolesterol, sakitnya itu diabetes, itu kesalahan kita ya. Kita tahu bahwa kita tidak bisa mengkonsumsi banyak hal. Kita tahu itu tidak semua harus kita nikmati walaupun enak segala macam. Kalau sakit-sakit yang seperti itu ialah sakit-sakit yang kita beli. Tapi kalau sakit-sakit yang di luar dugaan kita, itulah yang kadang-kadang juga menjadi perjuangan kita. Tapi kalau darah tinggi, kolesterol, dan yang lain itu, saya rasa itu penyakit yang kita beli sebenarnya. Tapi kalau di luar itu semua pun, yang mau saya katakan ialah Allah tidak pernah menggunakan itu semua untuk menghukum kita. Justru Tuhan Yesus mengatakan, datanglah kepada aku kalian semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Bukan untuk mengambil salibnya itu, tapi aku akan memberikan kelegaan. Karena apa? Karena dia punya pengalaman memanggul salib sampai ke Golgota. Dia punya pengalaman dicambuk walaupun dia tidak berdosa. Dia punya pengalaman itu semua, dan dia ingin datang kepada, dan kita ingin supaya datang kepada dia karena dia punya pengalaman yang bisa meneguhkan itu. Hanya orang yang sakit yang bisa sharing dengan orang yang sakit. Jangan bertanya kepada orang yang tidak pernah merasa sakit, bagaimana supaya saya sembuh. Tidak. Dia tidak pernah mengalami sakit. Tapi bertanyalah kepada orang yang pernah sakit, bagaimana supaya saya bisa tetap berjalan. Ya, itu dari saya, Pak Frans. Ya, Terima kasih Romo. Kalau mengenai penyakit COVID-19, menurut Romo, apakah itu karena kesalahan manusia sendiri, atau
eh, Allah ikut merestui adanya penyakit COVID-19 ini? Terima kasih, Romo. Ya. Ya, sangat kompleks ya Pak ya tentang itu, sangat kompleks. Tapi saya rasa ya kalau kita hubung-hubungkan dengan berbagai macam apa namanya berbagai macam bencana alam dalam Alkitab juga bukan Allah merencanakan itu. Misalnya saja Allah mengirim bah ke zamannya Nabi Nuh supaya melenyapkan semuanya gitu. Atau Allah dalam zamannya Nabi Musa dengan 7 tulah itu semua. Apakah Allah merancang itu sama seperti COVID yang sedang kita alami itu? Saya rasa tidak segampang mengatakan itu rencana Allah atau tidak. Tapi yang mau saya katakan, saya lebih berpandangan kepada ini. Tulisan Bapak Fransiskus, Bapak Suci, sangat bagus tentang itu. Dosa ekologis ya. Dia bisa menyebut dosa ekologis kita. Juga bisa membuat kita selamat atau tidak. Tentang COVID-19 itu, apakah Allah turut berpartisipasi di situ, saya tidak berani mengatakan Allah berpartisipasi di situ, tapi inilah realita yang terjadi dengan kita. Ketika manusia sudah melewati batas kemampuannya, entah apapun alasannya, Allah tidak pernah mengirim COVID-19 kepada kita, tetapi dari situ Allah bisa menunjukkan kepada kita bahwa ini manusia menderita semua oleh gara-gara itu semua. Tetapi Allah tetap bisa menunjukkan belas kasihnya kepada beberapa orang. Walaupun ada beberapa orang yang meninggal dunia, apakah orang mau dikatakan bahwa dia tidak dicintai Tuhan Yesus? Tidak begitu jalan berpikirnya. Tetapi dari itu semua, bahwa penderitaan itu selalu sifatnya bisa menjadi sangat pribadi, tetapi juga bisa sangat komunal. Atau bahasa yang lebih sering-sering kita dengarkan tentang dosa ekologis itu, keserakahan manusia akan membuat manusia yang lain menderita, dan ciptaan-ciptaan yang lain menderita. Saya hubungkan lagi dengan keterbatasan. Ketika manusia melewati batasnya masing-masing, ketika dunia sudah mulai mengeksploitasi banyak hal, bukan keselamatan yang terjadi. Manusia harus tahu batas berbicara, tahu batas berpikir, tahu batas beraktivitas, dan dia bukan penguasa segala macam hal. Jangan lupa apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa. Ketika mereka lupa batasannya, semua buah-buah dan pohon yang di sini bisa kau makan buahnya. Jadi dikatakan Tuhan Allah kepada 2 orang itu. Tapi untuk pohon yang di tengah-tengah itu, jangan sekali-kali kau makan buahnya. Karena begitu kamu makan, kamu akan mati. Awalnya mereka taat di situ itu, Adam dan Hawa, lalu datanglah jahat menghampiri si Hawa, lalu mengatakan alasan itu, kamu tidak akan tidak akan kamu mati, tapi kamu akan menjadi seperti Allah. Yang saya katakan, kadang manusia memberi dirinya dicobai. Dia membuat dirinya dicobai. Entah keserakahan lah, entah hawa nafsu lah, entah macam-macam. Dan dia dengan memberi diri dicobai, lupa batasannya. Bahwa Allah telah menggariskan kepada kita berbagai macam hal, tapi manusia ingin menjadi lebih, menjadi lebih, menjadi lebih, menjadi lebih. Dan efeknya begitu. Dan banyak hal di situ yang terjadi dalam dunia kita juga. Katakanlah yang terjadi dengan pemanasan global lah, dengan kerusakan lingkungan yang lain. Apakah Allah berpartisipasi di situ? Enggak. Tapi manusia melewati batasnya masing-masing. Sama seperti dosa Adam dan Hawa itu. Dan memberi dirinya dicobai oleh berbagai macam egoisme ataupun keserakan pribadi. Allah tidak pernah berpartisipasi dalam segala keburukan yang terjadi di dunia. Tapi manusia, ketika dia melewati batasnya lah, membuat kita dan sesama menderita. Kira-kira begitu Pak Frans, apakah menjawab? Terima kasih Romo Petrus. Ya, pertanyaan mungkin yang terakhir nih ya, Romo. Dari Pak Jo, Romo, bagaimana cara kita bisa mengetahui bahwa jalan yang lain itu adalah jalan Tuhan? Ya, sekitar 3 minggu yang lalu saya nggak salah ya, ketika bacaan ini digunakan pada Epifani, saya merenungkan 3 hal. Kenapa
orang Majus bisa menemukan Mesias yang lahir di kandang Bethlehem itu? Yang pertama mereka bertanya, sering bertanya. Makanya kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, pilih orang lain yang kira-kira bisa memberikan kita pencerahan. Jangan semua orang didengarkan. Pilih orang-orang yang kira-kira bisa memberikan kita insight baru, insight yang sehat. Orang bertanya, sama seperti orang Majus itu, sebelum mereka menemukan Tuhan Yesus, tapi mereka melihat bintang kan di tempat itu. Lalu mereka bertemu dengan si Herodes. Di kerajaanmu ini ada sesuatu yang yang luar biasa yang lahir di sini ini. Kamu tahu di manakah? Katanya. Aduh, saya juga nggak tahu, kata Herodes. Tapi bentar, coba saya panggil ini ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, katanya. Dipanggil mereka, lalu mereka, oh iya, di mana kira-kira di mana kira-kira Mesias lahir? Oh, pernah tertulis dalam nubuat Nabi Mika bahwa Mesias akan lahir di tanah Yehuda. Dan betul, ketika dibawa ke sana, lalu mereka bertemu dengan itu semua. Bertanya kepada orang yang kira-kira bisa memberikan kita jawaban, merupakan cara supaya kita bisa menemukan jalan Tuhan itu. Oh, hidup saya kok begini ya, hidup saya kok begini ya. Ada banyak orang dengan berbagai macam kemampuannya, entah itu dari disiplin ilmu psikologi kah, dari disiplin ilmu matematika kah, dari disiplin ilmu manajemen yang lain kah, sering bertanya supaya kita semakin banyak memahami pemahaman tentang kehidupan kita. Karena hidup itu sungguh-sungguh kompleks. Dan rencana Allah dalam diri kita perlu kita pahami tidak hanya dengan satu sudut pandang, tapi berbagai macam hal supaya kita bisa memahami itu dengan baik. Yang kedua, setelah kita bertanya, kita bisa membaca kitab suci ya. Sering-sering membaca kitab suci itu sebabnya setiap hari Minggu kita mendengarkan bacaan-bacaan entah perjanjian lama, entah perjanjian baru. Gunanya apa? Supaya kita bisa melihat relevansi dari kisah yang terjadi 2000 tahun atau 3000 tahun atau 4000 tahun atau 5000 tahun yang lalu dan tetap masih relevan dengan kehidupan kita di 2023 ini. Itu sebabnya bahwa itu terjadi 2000 tahun yang lalu, berapa puluh ratusan abad yang lalu, tapi jangan bilang bahwa itu tidak relevan dengan hidup kita. Itu gunanya kita membaca kitab suci, Bapak Ibu. Bahwa ada orang yang pernah mengalami itu banyak hal dalam berbagai macam berulang-ulang dan itu masih relevan dalam hidup kita. Andaikan itu hidup kita sekarang ini. Kadang kita sudah pernah melihat ya dalam kitab suci atau ayat-ayat tertentu sudah dibuatkan si A, si B, si C. Kadang saya ketika membaca tulisannya Yohanes, saya merasa tergelitik, saya merasa tersindir, saya merasa didukung, saya merasa bla 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 yang lain. Untuk menunjukkan relevansi. Dan ketika saya mengetahui ada relevansi itu, saya tergerak untuk membenahi diri saya. Sama seperti si orang-orang Majus itu ketika mereka bertanya, langsung mereka tergerak. Beda seperti orang Farisi dan juga ahli Taurat yang ditanyai oleh Herodes ke mereka. Kamu tahu di mana Mesias lahir? Oh iya tahu, di tanah Yehuda. Dan mereka sedang menantikan Mesias orang Yahudi. Tapi ketika mereka ditanya dan sudah mengetahui ada orang yang bertanya seperti itu di tanah Yehuda, tidak mereka langsung mencari, tapi tidak mencari apa-apa. Artinya ada orang juga sudah membaca kitab suci, mengerti bahwa hidupnya perlu bertobat dan tidak mau bertobat. Nyaman dengan comfort zone-nya, nyaman dengan zona nyamannya. Saya tidak mau bertobat, saya sudah nyaman dengan diri saya sendiri, terserah. Ada juga model seperti itu yang membuat kita tidak tahu jalan yang lain yang ditunjukkan Tuhan itu. Dan yang ketiga, menurut hemat saya, supaya kita bisa mengetahui jalan yang lain itu, coba perhatikan hidup kita. Hidup kita itu membawa keselamatan atau keburukan. Atau tanda-tanda zaman yang ditunjukkan itu. Seperti si orang Majus dari timur itu ketika mereka melihat bintang itu, coba perhatikan apa yang mereka bawa. Mur, emas, dan menyan. Artinya mur itu sebagai lambang untuk kemuliaan. Emas. Kalau di sana itu yang lahir itu adalah raja,
akan saya persembahkan emas. Tapi kalau dia yang lahir itu adalah seorang imam, akan saya persembahkan mur sebagai perayaan suci. Tapi kalau itu lambang orang meninggal, saya akan bawa kemenyan. Mur. Kemenyan itu untuk imam. Artinya apa? Saya melihat tanda-tanda zaman ini, dan hidup saya itu saya penuhi dengan itu semua. Apa yang mau saya lakukan itu? Ini semua berbicara tentang kemungkinan. Di situ saya bisa melihat jalan yang lain itu. Hidup saya ini tidak langsung diberikan seperti abrakadabra atau panggilan seperti Tuhan Allah memanggil si Zakaria atau Paulus ataupun Maria. Paling berapa persen orang yang mengalami panggilan seperti itu? Tapi kita semua kadang-kadang meraba. Kadang-kadang kita mendengarkan sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita merasa bahwa yang lain itu harus bisa kita analisa dengan baik. Dan baca situasi itu. Semakin peka dengan bacaan-bacaan itu semua, semakin peka dengan itu semua, kita akan bisa membuat apa yang perlu kita bawa. Murkah, emaskah, atau kemenyankah? Itu akan bisa membuat kita semakin mampu melihat, oh ini jalan lain yang ditunjukkan Tuhan Allah kepada kita. Saya rasa 3 hal itu. Sering-sering bertanya, bacalah kitab suci untuk merelevansikan kehidupan kita. Dan yang ketiga, coba lihat kehidupan kita. Tanda-tanda apa yang ditunjukkan Tuhan Allah kepada kita. Itu Pak Gunawan. Ya, semoga menjawab ya Pak Ju. Oke, baik. Karena boleh sharing sedikit, Romo, Pak Gunawan? Oke, silakan Bu Mami. Sebentar aja, ya. Terima kasih Romo untuk pencerahannya. Waduh, benar-benar dalam hati saya mengenai keterbatasan. Ini benar-benar terjadi tahun lalu. Saya memang dari dulu saya udah setengah abad di Eropa, di Brussel ini saya aktif dalam sosial organisasi, dimanapun saya aktif untuk ikut apa aja persekutuan doa keluar kota, saya selalu kemana-mana aktif sekali. Terus tapi tahun lalu memang itu suatu, saya harus tahu keterbatasan kekuatan apa yang di itu. Saya karena selama pandemi agak nggak ada aktivitas yang itu. Tahun lalu mulai ada aktivitas, saya sering nggak tidur malam, begitu ada charity atau menggalang dana, saya nggak tidur, nggak ini, jadi biar semua fresh apa yang diinikan ya Romo. Jadi waktu itu saya lagi mau di metro gitu, masih duduk gitu, saya nggak terasa apa-apa gitu. Jadi blackout, saya sadar-sadar udah di mana, di ICU 2 malam ya Romo ya. Jadi waktu itu saya bukan apa, cuman karena mikir, karena umur saya udah 3/4 abad ya. Waktu itu saya umur 50 merasa kayak 30, 50 kayak 40, 60 kayak 50, 70 kayak 50, tapi mungkin Tuhan kasih peringatan Romo ya. Jadi waktu blackout 2 hari 2 malam di ICU, bangun-bangun saya mau itu, kaki saya sebelah kiri lemah, saya nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan, benar-benar suatu memang peringatan saya salah, karena tahun lalu itu memang panas sekali, jadi kan kurang minum, kurang tidur, kurang segala-galanya. Jadi saya hanya ingat itu suatu itu dari Tuhan untuk mikirkan keterbatasan kekuatan apa yang harus diinikan Romo. Jadi waktu itu saya benar-benar agak bukan kecewa ya, terus karena biasanya saya lari ke sana ke sini dengan sukacita dengan itu, terus dengan saya nggak bisa jalan selama 5 bulan 6 bulan ini, nggak bisa jalan Romo ya. Tapi sekarang udah bisa mulai jalan, udah bisa berdiri, udah bisa ke gereja, puji Tuhan. Cuman rasanya itu ya bukan
cuman hanya ingat karena apa yang saya derita lebih banyak orang yang lebih menderita dari saya. Saya hanya apa namanya ini memang ada suatu di waktu ke bentur atau ke apa waktu itu tapi dokter bilang, profesor bilang akan apa semoga akan cepat kembali ya Romo. Itu apa namanya saya ingat karena memang kadang-kadang kalau ingat para santa banyak menderita, banyak sakit, banyak itu. Jadi kadang-kadang saya kenapa Tuhan? Ya kadang-kadang saya ini ya sedih, kecewa Romo ya. Aduh saya terus kan apa-apa saya tergantung karena nggak boleh pergi sendiri, nggak boleh itu. Terus apa namanya ya kecewa bukan kecewa ya sedih Romo ya sedih. Tapi cuman ya itu teringat keterbatasan kekuatan apa yang diberikan Tuhan. Kita harus merenungkan dalam kehidupan ini Romo ya. Apa namanya? Sekarang saya udah mulai bisa jalan, bisa menapak kaki, bisa puji Tuhan, bersyukur. Dan saya selalu ingat Romo itu tiap malam doa Santa Faustina itu Romo, Bapa yang kekal kupersembahkan kepadamu itu sampai tiap malam itu apa namanya berdoa itu mohon ini ampun, mohon tobat segala dosa dan segala yang apa ini bukan percobaan sebetulnya, tapi memang salah saya ya Romo, salah saya tidak nganukan waktu untuk ini untuk Romo, hanya itu. Tapi saya dengan pencerahan Romo, terima kasih Romo menguatkan iman saya dan semoga saya cepat pulih kembali. Makasih Romo, makasih Pak Gunawan waktunya. Pak Gunawan 1 menit boleh Pak? Ya. Ya, Romo, terima kasih ya. Romo sangat muda tapi diberkati oleh Tuhan. SMI merasa bangga ini. Ya, sejak ada Romo mungkin kalau misa, begitu Romo Petrus yang mimpin, sudah semakin sedikit umat yang bermain handphone. Nah, ini dia. Tapi itu bagus Romo, memang harus begitu. Ya, jadi datang ke kita, paroki kita. Iya, ini paroki kita. Ya, jadi ya sudah saya menyambut bagus lah ya, karena memang seperti itu. Biasa saya juga kesal ngeliat orang sudah misa sudah mulai tapi handphone masih nggak lepas. Tapi berkat Romo sudah mulai, saya kalau Romo yang mimpin, saya lihat kiri kanan, orang sudah mulai lihat, oh Romo Petrus, handphone langsung mati biasanya. Terima kasih, satu kemajuan yang bagus. Pak Gun boleh dipanggil lagi nih Romo, tapi mungkin jadwalnya bisa setahun lagi baru kosong nanti. Oke, terima kasih, sangat memberkati Romo. Oke. Baik, karena waktu juga, maka kita akan menutup acara kita pada malam hari ini. Kini kita ke acara selanjutnya, yaitu lagu penutup. Selesai lagu penutup, tolong Romo berikan kepada kita doa penutup dan berkat kepada kita semua yang hadir sini. Semoga kita jangan pergi dulu, kita terima berkat dari Romo supaya tidak sia-sia kedatangan kita pada malam hari ini. Oke, dipersilakan Ibu Rita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu
menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas berkat-Mu yang kami terima senantiasa dalam perayaan ini, dalam doa bersama ini, dalam sharing bersama ini. Engkau hadir memberkati kami lewat saudara-saudari kami. Semoga lewat doa yang kami harapkan, lewat doa permohonan yang kami sampaikan, membuat kami selalu untuk mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Semoga dengan segala penyakit, dengan segala kesehatan, dengan segala sesuatu yang kami miliki, kami selalu terarah kepadamu. Dan semoga Roh Kudus yang Kau curahkan kepada para rasul juga menjadi andalan kami untuk melihat Engkau dalam kehidupan kami ini. Kami mohon ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan ketika kami memperoleh kelemahan. Berikanlah kami ungkapan syukur ketika kami memperoleh kebahagiaan. Dan berikanlah kami harapan ketika keterbatasan kami menunjukkan kami untuk memperoleh segala sesuatu yang tidak mungkin. Semoga tokoh-tokoh atau pribadi-pribadi yang Kau berikan kepada kami untuk semakin dekat dengan Engkau, menjadikan kami orang-orang pilihan-Mu, menjadikan kami untuk selalu merefleksikan panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Semoga saudara-saudara kami yang kami doakan memperoleh keteguhan, memperoleh kesegaran lewat doa-doa dan permohonan yang kami sampaikan. Semoga juga keluarga kami dimanapun mereka berada, Engkau lindungi dari segala mara bahaya. Semoga istirahat pada malam hari ini juga mendamaikan kami, memberikan kegembiraan dan kelegaan setelah melakukan berbagai macam aktivitas. Dan bagi saudara-saudara kami yang berada di luar negeri, semoga ya Tuhan Engkau memberikan mereka juga kehidupan yang sungguh-sungguh yang penuh dengan damai dan sukacita. Akhirnya ya Bapa, pertemuan ini akan kami akhiri. Semoga kebersamaan ini akan selalu mengingatkan kami bahwa kami selalu membutuhkan saudara-saudari kami ini untuk menjadi komunitas yang sungguh-sungguh merenungkan Engkau dan membagikan kebaikan-Mu. Dan semoga ini semakin meneguhkan iman kami akan Engkau sebagai Juru Selamat yang diutus oleh Allah Bapa. Semua permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan dan sekarang selalu,
sepanjang segala abad. Dan terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Amin. Namanya Tuhan bersamamu. Dan bersama-sama. Semoga kita semua, mereka yang kita doakan, acara-acara kita selanjutnya, istirahat kita pada malam hari ini, teristimewa mereka yang kita doakan, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.